Dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyebutkan, semakin kamu rapat dengan setan, semakin kamu menyembah mereka, semakin kamu dihancurkan mereka. Jadi kita nggak punya pilihan, merapat dengan setan, nyembah setan, malah kita jadi pecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Marilah bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan dan memilih kita di antara hamba-hambanya yang beriman. Kita juga bersalawat untuk kekasih Allah, kecintaan kita seluruhnya, Khatamul Anbiya wa Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kajian kita pada hari ini yaitu menyingkap makar-makar syaitan kepada anak cucu Adam, manusia. Bagi syaitan, sebodoh amat. Mau beriman orangnya, mau kafir orangnya, asal dia manusia, dia sudah bersumpah musuh saya. Dan yang menjadi target tertinggi dari setan ini yaitu bagaimana menyesatkan mereka di kehidupan dunia, menyiksa dan menyakiti mereka dan membawa mereka agar diazab di dunia, diazab di alam kubur, disiksa di padang mahsyar, lalu dimasukkan neraka. Itu target seluruh setan. Apakah dia setan jin atau setan manusia? Seperti Allah firmankan di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan seperti itulah kami jadikan untuk para nabi-nabi itu musuh-musuh yang sangat nyata, yang akan memerangi kebenaran, yang akan menghalangi ke al-haq yang dibawa oleh para nabi. Musuh-musuh itu adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin. Di dalam surat An-Nas, Allah menyebutkan setan manusia, setan jin ini mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita pada siang hari ini fokus dengan setan jin saja. Kita tidak akan menguraikan setan manusia. Baik, apa makar mereka?
Selama Allah umumkan, innama dzalikumus syaitanu aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh untuk kamu. Nah, Allah yang udah umumkan, setan itu musuh untuk kamu. Maka wajib hukumnya kamu menganggap mereka juga sebagai musuh. Kalau demikian, maka wajib kita mewaspadai seluruh makar musuh. Namanya musuh, mana ada pengen baik untuk kita. Yang namanya musuh pasti ingin agar kita ini hancur. Coba lihat. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir, saya kan udah jadi orang baik, udah taat ibadahnya, udah menjauhi maksiat dan dosa, tapi kok masih bisa diganggu setan ya? Saya hafiz Quran, hafizah Quran, suami saya juga hafiz Quran, anak-anak saya kami antarkan ke pesantren tahfiz. Lalu kenapa kami masih bisa dirusak, disakiti, dan digoda, diganggu oleh setan? Kalau nggak kayak gitu, nggak setan namanya tuh, Bu. Coba lihat, orang terbaik yang berhasil dirusak serusak-rusaknya, bukan hanya jiwa, bukan hanya pikiran, bukan hanya rohani, termasuk fisik, harta dihancurkan sehancur-hancurnya. Sementara dia adalah orang terbaik, adalah Nabi Ayub. Coba lihat Nabi Ayub. Dengkinya iblis, la haula wa la quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan cintanya kepada Ayub alaihissalam sebagai hamba yang sangat kuat bersyukur. Hamba yang pandai berterima kasih, taat kepada Allah. Sampai-sampai iblis mencoba mengajukan proposal ke langit. Apa kata iblis dalam proposal itu? Engkau jadikan dia memiliki segala-galanya, makanya dia taat kepadamu. Engkau jadikan dia menikmati segala-galanya. Istri 4. Anak belasan. Rumah banyak. Sawah luas. Kalau sawah di zaman sekarang, di zaman itu namanya sawit ya. Sawitnya banyak, ternaknya rame. Rekeningnya penuh, bengkak di mana-mana. Ibaratnya begitu. Makanya dia taat kepadamu karena engkau berikan dia segala-galanya. Apa kata Allah? Hai iblis, aku tahu jika ia tidak kuberikan itu semua, dia tetap akan setia mentaati aku. Dia akan tetap bertasbih, bersyukur, memuji aku. Nggak percaya ya Allah. Coba kasih saya wewenang untuk menghancurkannya. Saya akan buat dia tidak lagi menyebutmu. Saya akan buat dia akan kufur kepada engkau. Allah perkenankan. Allah izinkan iblis membuat makar. Maka dihancurkan satu persatu kehidupan Ayub. Terjadi musibah ini, musibah itu yang menghabiskan sawah ladangnya. Yang mematikan ternak-ternaknya. Ketika rumahnya runtuh, ya, maka seluruh anak-anaknya meninggal dunia. Lalu dia pun terjangkiti oleh penyakit. Akibat penyakit ini, satu persatu istrinya melepaskan diri. Luar biasa Pak, bertubi-tubi ujiannya. Sekali lagi, Ibu, ini atas izin Allah enggak? Iblis bisa melakukan kejahatan seperti itu. Membuat rumah hancur. Ini makar loh. Membuktikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sesungguhnya kemampuan iblis dan setan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Ya. Sawah ladang menjadi tidak lagi berhasil. Harta benda menjadi ludes. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Bahkan anak pun meninggal dunia seluruhnya. Iblis dan setan punya kemampuan mematikan manusia. Tentu saja dengan izin Allah. Habis, Ayub menjadi orang termiskin di kampungnya. Kena serangan penyakit lagi. Dari orang terkaya, paling terpandang, dihormati, disegani, paling didengar kata-katanya, sekarang menjadi orang yang tidak dilirik oleh siapa-siapa. Jangankan orang-orang tetangga, orang-orang jauh, istrinya saja satu persatu meninggalkannya.
Sementara penyakit terus menggerogoti tubuhnya dan menghancurkan tubuh fisik. Awas. Apa-apa yang dihancurkan oleh setan tadi, Bu? Tolong runut kembali. Apa-apa yang dihancurkan oleh setan tadi? Hartanya, kebunnya, ternaknya, rumahnya. Anak-anaknya sampai dibuat tewas semua. Istrinya satu persatu meninggalkan, lalu tubuh pun satu persatu dirusaknya. Sampailah Ayub menjadi orang hidup seperti mayat. Kurus, ceking, penyakitan, busuk. Sempurna. Cuma satu istri yang sabar, istri yang tertua. Inilah yang sabar bersamanya. Yang lain-lain permisi satu persatu. Dan nggak kembali lagi. Ayub berkata kepada istrinya yang tertua, engkau pun mau tinggalkan saya, tinggalkan. Saya rela, saya ikhlas. Masih ada yang akan merawat saya. Rabbi. Lidahnya makin kesana, makin kencang zikirnya. Luar biasa. Makin banyak musibahnya, makin banyak alhamdulillahnya. Allahu Akbar. Yang membuat sakit hati iblis habis-habisan. Makin digempur, makin banyak zikirnya. Makin kuat ibadahnya. Sampai pada klimaksnya, iblis akhirnya mengibarkan bendera putih. Nyerah. Menyerahkan urusan pada Allah. Kalau kayak gini, makin saya hancurkan, makin dia rapat sama Allah. Udahlah, iblis akhirnya cabut kembali proposalnya dan ngaku bahwa memang dia tidak akan pernah mampu mengalahkan Ayub alaihissalam. Makanya Allah puji dalam Al-Quran, sesungguhnya Ayub termasuk hambaku yang sabar. Ketika dia dapat nikmat, hamba yang sangat syakur. Ketika dia dapat ujian, hamba yang sangat sabur. Subhanallah. Tapi mari kita lihat kemampuan iblis, kemampuan setan menghancurkan segala-galanya. Sekali lagi, Ayub adalah orang terbaik. Ayub adalah orang tersoleh, tertaat. Kalau bapak ibu berkata, Ustaz, saya kan dari dulu udah menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Alhamdulillah, keturunan kami juga kami jaga makanannya yang halal-halal saja. Tapi kenapa masih ditembusi oleh setan? Kenapa kami masih bisa disakiti mereka? Sekali lagi saya katakan, setan itu musuh. Enggak beriman pun bapak, anggaplah bapak ibu ini kafir di luar Islam, mereka akan tetap hancurkan bapak ibu agar jangan bahagia. Dia ngelihat sosok manusia itu, benci pak, habis. Sekalipun bapak udah menjadi abdinya, ibu sudah menjadi penyembahnya, jangan pikir dia akan sayang. Dibelai-belainya rambut ibu, nggak akan terjadi. Diciumnya pipi kita, nggak akan terjadi. Bencinya habis-habisan. Pokoknya, coba dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyebutkan, semakin kamu rapat dengan setan, semakin kamu menyembah mereka, semakin kamu dihancurkan mereka. Jadi kita nggak punya pilihan, merapat dengan setan, nyembah setan, malah kita jadi pecundangnya. Kita akan babak belur dihabisinya. Memusuhinya, inilah dia solusi yang terbaik. Kalau kita mengumumkan permusuhan kepadanya, dia akhdul hadr minnah. Dia akan waspada dengan kita. Nggak sembarangan dekatin kita. Sebab apa? Kita namanya juga sadar musuh ada. Perlengkapan senjata kita lengkap nggak? Kemana-mana nih, ini pengumuman negara darurat perang. Kemana-mana, saya lengkapi senjata saya full. Di sini sudah bergelantungan senjata api. Sudah ada granat sekitar pinggang saya. Kemudian, nggak tanggung-tanggung. AK-47 juga siap. Dengan pelurunya yang lengkap. Kemana-mana mobil saya itu penuh dengan bom. Ya, karena ini negara perang. Kemudian di bagian belakang ada samurai, pedang 2. Lengkap. Kemudian di sini juga bisa ada senjata yang muncul. Trisula di tangan. Pokoknya lengkap. Dan saya sudah terkenal, sudah lama latihan menggunakan itu semua. Kira-kira
musuh-musuh saya memperhitungkan banget nggak kalau mendekati saya? Ya, nih orang jangan coba-coba. Ibarat zaman Umar bin Khattab waktu menyatakan syahadat masuk Islam. Apa kata Umar waktu mau hijrah? Kalau orang semuanya sembunyi, Umar enggak, malah terang-terangan. Saudara-saudara, dengerin semua ya. Nih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengumumkan akan hijrah ke Yasrib. Yang mau cegat Umar silahkan. Siapa yang pengen bininya jadi janda, cegat Umar. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim, cegat Umar. Orang-orang kan pada mikir semua, ngapain cegat penyakit? Iya kan? Orang jadi pada mikir semua. Sama setan, kalau dia tahu nih orang nggak takut sama dia, bahkan orang ini mengumumkan permusuhan dan siap perang dengannya, setan nggak sembarangan mendekatinya. Tentu saja persenjataan kita, apa-apa yang Allah dan Rasulnya bekalkan kita. Baik, yuk kita lihat makar-makar setan berikut ini. Dengan ini Bapak Ibu akan jadi telanjang memahami perkara ini dengan sangat baik dan benar insya Allah Ta'ala. Dan saya berharap agar kaum muslimin yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini, kajian ini, setelahnya tolong share sebanyak-banyaknya kepada umat Islam agar kita tidak senantiasa jadi pecundang setan. Makar setan kepada manusia, setan jin ya, kepada manusia yang pertama adalah menyerang din kita. Targetnya gimana kita kafir. Din itu agama. Ya. Gimana kita kafir. Nah, gimana manusia ini bisa kafir? Jangan percaya dengan Islam. Satu. Yang kedua, kalau dia orang Islam, ini saya sengaja ringkas-ringkaskan saja yang di atas nih ya. Kalau dia manusia, dia akan giring manusia ini menolak Islam dan tidak menerima Islam. Sehingga gelarnya kafir di sisi Allah. Kalau dia adalah orang Islam, maka dibuatnya orang ini supaya riddah, murtad. Supaya orang ini murtad. Tolong dibaca nanti kajian tauhid, kajian akidah tentang 10 pembatal syahadat. Udah pernah belajar kan? 10 pembatal syahadat yang menyebabkan salah satu saja dibuat oleh kita langsung murtad di sisi Allah. Ini wajib dipelajari. Hukumnya fardu ain. Murtad. Dan ternyata sangat banyak hamba-hamba Allah yang berhasil dimurtadkan oleh setan. Yang ketiga, kalau ternyata orang ini nggak murtad, nggak apa-apa. Yang penting dia melakukan perbuatan itraf atau tatarruf yang disebut dengan ghulu. Tahu ghulu? Berlebih-lebihan. Kalau taat berlebih-lebihan, kalau malas juga berlebih-lebihan. Terlalu longgar atau terlalu kenceng. Kalau terlalu longgar contohnya apa? Terlalu longgar. Yang penting dia udah syahadat. Kalaupun dia sholatnya bolong-bolong, walaupun dia meninggalkan puasa, dia tidak memakai jilbab, masih makan riba, dia akan masuk surga. Allah Maha Pengampun kok. Di akhirat nanti Allah dengan rahmatnya Allah ampuni dia semua, dia masuk surga karena dia udah syahadat, dia udah masuk Islam. Sekali dia bersyahadat, iman itu akan tetap lengket di hatinya sampai dia mati. Ini namanya tatarruf, terlalu menggampang-gampangkan. Tapi kalau itraf, terlalu tasyadud, terlalu kenceng. Sedikit saja buat dosa kafir. Udah mengkafir-kafirkan orang. Ya. Nah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Syaitan buat orang ini keterlaluan. Kalau tahajud umpamanya, sampai bengkak tuh kaki. Nggak masalah tahajudnya sampai bengkak kaki. Ya. Tapi dia akan buat agar orang ini keterlaluan punya puasa. Dia tidak puas dengan puasa Senin Kamis. Dan sahabat bertanya pada Nabi dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik? Nabi mengatakan, puasa bid. 3 hari dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, ajidu quwwah. Saya rasa saya lebih sanggup dibandingkan hanya itu saya sanggup. Di atas itu saya sanggup. Maka kata Rasulullah, puasalah kamu, puasa Senin dan Kamis. Apa kata laki-laki ini? Ajidu quwwah. Saya rasa saya sanggup di atas itu ya Rasul. Kata Rasulullah, puasalah kamu puasa Daud. Tasumu yauman wa tuftiru yauman. Kamu puasa 1 hari, kamu lepas puasa 1 hari. Apa kata laki-laki ini? Ajidu quwwah. Saya sanggup di atas itu. Maunya dia tiap hari puasa. Ini mengarah pada hulu ya, keterlaluan.
Apa kata Nabi? Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Daripada puasa Nabi Daud. Udah tua, sahabat ini akhirnya nyesel. Dulu telah mengikat dirinya di depan Nabi. Ya Rasul, saksikanlah. Mulai hari ini saya akan tetap puasa Daud sampai saya meninggal dunia. Dia mengikat dirinya sendiri. Udah tua, apa katanya? Nyesel saya dulu pernah ngomong kayak gini di depan Nabi. Tersiksa sendiri, Pak. Ini namanya gulung, ngapain ngikat diri? Ya. Begitu juga ada sahabat yang berkata, ketika bertanya kepada Bunda Aisyah, 3 kelompok laki-laki, bagaimana ibadahnya Rasul? Wah, Bunda Aisyah menceritakan, kalau dia tahajud begini, hidupnya seperti ini, makannya begini, puasanya begini. Apa kata mereka? Ya Allah, orang yang maksum aja, yang udah dijamin masuk surga, lagi kayak itu ibadahnya. Sementara kita nggak ada jaminan apa-apa. Kita harus lebih baik daripada itu. Nah, ini dia mengarah kepada hulu. Dan ingat, ini adalah tipu daya setan. Akhirnya yang satu bersumpah, demi Allah, mulai hari ini saya akan puasa setiap hari dan saya tidak akan lepaskan puasa. Jadi tiap hari puasa. Sampai mati. Yang satu lagi bersumpah, demi Allah, mulai hari ini saya akan langgengkan tahajud dan tidak ada tidur. Di malam hari saya akan tahajud semalaman suntuk. Tidak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya. Tiap malam sampai mati. Yang ketiga berkata, demi Allah, saya tidak akan menikah. Karena dengan menikah, saya akan sibuk untuk ngurusin anak, bini, keluarga yang menghabiskan waktu saya dari beribadah pada Allah. Saya akan hindarkan diri dari menikah. Sampailah perkara ini ke telinga Rasulullah. Tentu Bunda Aisyah cerita. Naik Rasulullah ke atas mimbar. Merah mukanya. Itu tanda marah dah tuh. Lalu apa kata Rasulullah? Ada yang berkata begini-begini. Ada yang berkata begini-begini. Ada yang berkata begini-begini. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. La ana atqakum wa akhsyakum billah. Saya, kata Rasul, adalah yang paling takut di antara kalian semua kepada Allah. Saya yang paling bertakwa di antara kalian semua kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan, gak ada yang di atas saya. Itu bukan bentuk kesombongan. Memang seorang Rasul wajib memastikan bahwa gak ada yang mengungguli beliau. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dengan keteladanan yang aku berikan, dengan contoh yang aku contohkan, mau lebih daripada itu, falaisa minni. Dia tidak termasuk dari kalangan umatku. Lihat, ketika seseorang melakukan perbuatan hulu, yang disebut juga dengan bid'ah, bid'ah itu adalah hulu, mengada-ada, terlalu berlebih-lebihan atau terlalu longgar-longgaran. Ya kan? Nah, ini orang juga udah berarti disesatkan. Oke, secara agama, inilah makar setan. Ini tidak kita berluas-luas. Da'i-da'i kita, ulama-ulama kita yang lain sudah panjang lebar menguraikan ini semua. Masuk makar yang kedua, an-nafsu. Dan ini yang jarang disampaikan oleh para ulama. An-nafsu. An-nafsu, nafas. Wahai hamba Allah, setiap manusia terdiri dari 3 anasir. 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur al-jasad. Unsur yang kedua disebut dengan unsur ar-ruh. Dan unsur yang ketiga disebut dengan unsur an-nafs. An-nafsu. Jasad adalah yang ini. Ruh adalah yang karena dia bergabung dengan jasad, lalu jasad ini bisa bergerak. Nafs adalah selera yang menyebabkan kita ini bergerak. Kita punya keinginan untuk hidup. Kita punya keinginan untuk maju. Nafs. Nah, sekarang setan menyerang, kalau ruh nggak akan diserangnya. Kenapa ruh tidak akan diserangnya? Ruh udah urusan Allah langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, paling-paling dia akan rusak jasad agar ruhnya lepas. Paling-paling hanya itu. Tapi merusak ruh dia nggak bisa. Tapi merusak nafas bisa. Gimana nafas jadinya? Dibuatnya nafas ini, atau di bahasa Indonesia kan jiwa. Ya, jiwa. Selama ini jiwa kita samakan dengan ruh. Salah, Bu. Ruh ya ruh, jiwa ya jiwa. Kalau ada orang mengatakan jiwa raga, enggak lengkap.
Jiwa raga berarti baru fisik dan nafas. Lah ruhnya di mana? Oke, kaum muslimin, 3 ini. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu. Waktu kita tidur, yang hilang, yang terangkat dari kita, ruh apa nafas? Ruh. Coba saya tantang Ibu. Orang yang lagi tidur, nafasnya masih turun naik nggak? Masih. Menandakan ada ruh nggak di dalamnya? Masih. Coba buka Al-Quran, yatawaffakumul anfus. Ya, Allah mewafatkan nafsu kamu. Kalimat wafat itu menaik, mengangkatkan. Ya. Jadi diangkat nafsu ini, nafas ini, jiwa ini diangkat. Jiwa ini diangkat. Yang ruh tetap ada di badan. Ya, yang ruh tetap ada di badan. Yang diangkat hanyalah nafas. Silakan Bu, masih ruangannya kosong di belakang. Tafadhol. Tafadhali. Ya. Allah yang mewafatkan nafsu-nafsu kamu. Maksudnya, wafat itu mengangkat. Sebagaimana bahasa Allah kepada Isa, kami wafatkan engkau wa Isa, dan kami letakkan engkau di sisi kami. Kami wafatkan engkau, maksudnya adalah kami angkat engkau. Ya, kami angkat engkau. Nah, ibu-ibu, sudah dapat sekarang mengetahui bahwa di tubuh kita ini ada 3 unsur. Ya, unsur yang pertama, jasad. Unsur yang kedua, ruh. Unsur yang ketiga, nafs. Nah, ibu pernah nggak melihat orang hidupnya kok kayak nggak punya nafsu lagi? Pernah nggak ngelihat? Lemes nggak karuan aja, disuruh mau ngapain nggak mau, ya, serba nggak mau. Inilah dia makar jin atau setan kepada manusia. Dibuatnya nafsu ini al-inhiraf, menyimpang. Bu, banyak rahasia-rahasia yang akan saya bongkarkan kepada ibu. Dan ini beranjak daripada bacaan-bacaan dan duduknya kami dengan para masyayikh, termasuk dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali sendiri, berkaitan dengan masalah jin, masalah syaitan. Bu, suatu fenomena. Ketika ibu baru menyadari kenapa kita menjelang tidur disuruh untuk berwudu. Kenapa kita menjelang tidur disuruh untuk baca doa? Kenapa? Bisa jawab enggak? Siapa yang melakukan itu, siapa yang membacanya, nafasnya langsung diangkat oleh malaikat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Jika ia tidak baca, nafas ini keluar, lalu akan terombang-ambing dan dia akan mudah disambar oleh syaitan. Saat nafas ini disambar oleh syaitan, mimpi-mimpi buruk. Kita terasa ada di mana? Kita sedang dikejar-kejar, kita sedang disiksa, kita sedang dipermalukan, kita sedang disakiti. Ini akibat enggak doa kalau menjelang tidur. Nafas ini akan jadi mainan mereka, Bu. Kadang-kadang kita diajak makan. Kalau udah diajak makan, sihir setan masuk ke tubuh kita. Nafas kita diajak makan. Ibu pernah nggak mimpi makan? Ini salah satu di antara gangguan setan. Yaitu. Makanya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, termasuk maaf sekali lagi, ibu pernah nggak merasa mimpi bersetubuh dengan orang asing? Padahal kita sudah bersuami. Ya nggak usah pakai gini-gini amat. Biasa aja. Masalahnya nih kasusnya banyak. Semoga tidak terjadi pada ibu-ibu. Kasus ini banyak. Merasa diperkosa oleh orang lain. Merasa disetubuhi oleh laki-laki lain. Yang laki-laki itu kelihatan gagah. Maaf ya Bu. Di Medan kita punya kasus tentang ini. Saya dengan Ustadz Eri, waktu saya masih aktif berdakwah di Medan dulu, seorang wanita bercadar, Bu. Wanita bercadar. Suaminya mengeluh. Istrinya sudah beberapa tahun belakangan ini sering tidak semangat, berhubungan intim dengannya. Dan bahkan hampir-hampir tidak mau. Hampir tidak mau. Setelah digali, kemudian diruqyah. Tahu nggak ibu apa yang terjadi? Ternyata di tubuh wanita ini, wanita bercadar ini, bersarang seekor jin jantan. Setan jantan.
yang jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta kepadanya. Banyak rahasia loh dalam hal ini akan saya sampaikan pada ibu. Ya, Bu, setelah wanita ini disadarkan, lalu kita perlihatkan kepadanya hasil tontonan. Setan yang dalam tubuh wanita ini berkata, saya tidak mau meninggalkan perempuan ini. Saya sudah menganggapnya istri saya. Kami selalu berhubungan tiap malam. Saya jatuh cinta kepadanya. Omongan setan, omongan wanita ini, yang setannya ngomong, kita tontonkan kepada wanita ini ketika kita sadarkan. Baru dia ngaku, Bu, bahwa tiap malam dia didatangi lelaki tampan. Yang sangat perkasa. Dan dia sangat puas berhubungan intim dengan lelaki itu. Dan itu menjadikan dia tidak berselera lagi dengan suaminya. Dan itu maaf, Bu, bukan hanya malam. Kapan dia tertidur, dia didatangi lagi laki-laki itu dan berhubungan intim lagi. Selepas tidur saya pasti capek. Dan dia berkeringat, Bu. Betul-betul dia merasakan seperti apa dia merasakan berhubungan intim nyata. Ini salah satu contoh bahwa wanita ini telah disetubuhi oleh jin, oleh setan. Baru dia ngaku, Bu. Dan wanita ini berkata sambil menangis dan dia malu pada suaminya, ya. Yang menyebabkan saya tidak bernafsu dengan suami saya karena suami saya tidak segagah laki-laki itu. Baik secara fisik maupun secara kemampuan seksual. Akhirnya, Bu, disadarkan dan dia menangis dan dia mau tobat. Nah, ini wanitanya mau tobat. Kamu sadar nggak kalau kamu berzina? Kamu sudah bagus bercadar. Kamu sudah bagus memakai pakaian muslimah sempurna. Tapi kamu itu sudah berzina. Dan dia nggak nyadar. Katanya selama ini saya hanya mimpi. Saya menganggap itu hanya mimpi. Ini bahaya kalau nggak berilmu ya. Bahaya nggak berilmu kayak gitu. Nah, Ibu, kasus seperti ini banyak di Malaysia. Di Malaysia sampai diangkat ke acara, sampai ke tingkat televisi nasional Malaysia, bahwa sangat banyak wanita-wanita yang diperkosa oleh bangsa jin di dalam tidur. Dengan cara datang berupa laki-laki yang ganteng, gagah. Ada juga kadang-kadang caranya begini. Bu, suaminya pergi. Suaminya pergi ke Jakarta umpamanya. Baru saja berangkat, suaminya pulang kembali. Mas, kok nggak jadi pergi? Ada yang berubah. Sepertinya program kepergian saya pending. Maka bersuaminya bersamanya berhari-hari dan bersetubuh seperti normal. Kemudian, suaminya sesungguhnya pulang. Dan minta dilayani. Apa kata istrinya? Kan barusan tadi udah. Kan barusan tadi udah. Suaminya heran. Kapan? Loh, Mas dari mana? Saya dari Jakarta. Saya selama 1 minggu ini di Jakarta. Hah? Gimana mau HP-HPan? Orang tiap hari di sini. Bahkan suaminya pun hampir-hampir dikatakan nggak pergi. Saya mau cuti habis, saya mau melepaskan rindu dengan kamu. Waduh, Bu. Mesra habis-habisan sehingga istrinya ini sampai nggak nyangka suaminya sekuat ini. Maaf ya, Bu ya. Maaf ya, Bu. Sekali lagi itu adalah makar setan. Nah, pada akhirnya kita kembali kepada kisah ini bahwa sang setan sering menjelma wujud suami kita yang pergi lalu dia datang. Makanya, Bu, mau ML tuh baca doa. Baca doa, insya Allah setannya nggak akan sanggup mendekati kita. Ya. Ini asal semangat aja ngandelin. Oke, kembali kepada wanita bercadar tadi. Sekarang dia sudah tobat. Ya, lalu sekarang coba kamu hadirkan kembali wajah pasanganmu dalam mimpi, dalam tidurmu itu. Dia pejam matanya, dia mencoba menghadirkan wajah pasangannya itu. Ustadz, dia sekarang sudah datang. Nah, ini dia sudah datang, Ustadz. Lelaki yang biasa saya bersetubuh dengannya. Kita amarkan, kita perintahkan, baca Al-Fatihah berulang-ulang di depan laki-laki itu. Bacakan. Dengan suara keras. Dia mulai membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam rangka kami meyakinkan bahwa laki-laki dalam mimpi itu adalah jin ya. Adalah setan. Dan dia tidak percaya karena laki-lakinya ganteng. Laki-lakinya gagah. Kami akan buktikan dia akan menjadi jelek sesuai dengan wajah aslinya.
Sekarang kamu baca. Dan dia membaca. Dia baca, Bu. Karena kami biasa mengajarkan bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Kami tidak suka meruqyah orang, nggak suka. Kami biasa mengajarkan orang meruqyah diri sendiri. Ibu ini kita suruh baca, Bu. Dia baca. Ustaz, wajahnya jadi jelek. Baca terus. Dia terus baca, makin jelek. Itulah aslinya laki-laki yang selama ini menyetubuhi kamu. Begitu, Bu. Akhirnya baru kami berhadapan lagi dengan makhluk itu. Ya. Akhirnya laki-laki itu, atau jin itu, kami paksa pergi dengan menangis. Dia berkata, selamat tinggal sayang. Di depan suami kandungnya. Suami kandung. Di depan suaminya. Si pezina ini, si penceroboh ini, si penggerogol ini, mengucapkan selamat tinggal. Sakit hati nggak kira-kira suaminya? Kata suaminya, kalau bisa begaduh, kita keceklahi. Ibu, terjadi penyimpangan seksual di mana wanita ini sudah tidak mau lagi dengan suaminya, dingin dengan suaminya yang asli, karena ternyata selama ini dia terpuaskan oleh syaitan, inhiraf. Ibu selama ini anak ibu lahirnya normal, Ini umpama ya, terjadi penyimpangan nafas, Anak ibu ini normal. Tapi tiba-tiba kenapa ya dia jadi suka sesama jenis? Terjadi inhiraf, penyimpangan. Secara kejiwaan dia udah menyimpang. Ini udah nggak normal. Segala sesuatu yang berbau tidak normal jelas dari kejahatan syaitan. Dulu suami ibu lembut, pemaaf, sabar, suka nolong, mudah melapangkan dada. Kalau kata orang Padang, indak sampai kalang. Nggak mudah emosian suami ibu. Tapi kenapa akhir-akhir ini bertolak belakang? Terjadi penyimpangan nafas. Jiwanya sudah mulai diajak menyimpang daripada kenormalannya. Kalau udah macam itu, ibu perlu waspada ini. Anak ibu dulunya ceria, gembira, sekarang minderan. Dikorek, nggak ada masalah. Dia tidak pernah diperkosa, dia tidak pernah dicabuli, dia tidak pernah dibuat yang menyebabkan mentalnya rusak. Tapi anak ini mendadak menjadi cengeng, menjadi minderan, suka sembunyi di bilik, suka termenung sendiri, nggak mau bergaul dengan orang banyak, terjadi penyimpangan, inhiraf. Ini jelas dari syaitan, Bu. Saya ketika memberikan training di Sumatera Barat, 2 hari lamanya bersama Rehab Hati Qurani. Saat itu ada seorang anak yang usianya baru kelas 3 SD, Bu, laki-laki, di bawah. Kenapa? Atuknya udah angkat tangan. Abah dan emaknya juga angkat tangan. Nakalnya tuh anak nggak normal, Bu. Nakalnya itu siapapun dan sekitarnya diganggunya. Rumah itu berantakan. Piring tak sebentar pecah, kaca tak sebentar buatnya pecah. Kata-katanya pun corok dan kasar. Kalau dia dimarahin, dia melotot dengan tatapan mata yang membuat merinding orang yang melihat. Dia tatap tuh siapa yang marahin dia. Dia tatap. Kalau yang maknya marahin, dia tatap maknya tuh. Sampai-sampai maknya jadi ketakutan. Kalau dia dipegangin, bisa kuat tenaganya. Masya Allah, Bu. Ini udah nggak normal namanya. Kemudian anak ini dibawa. Ini adalah sesi terakhir, di mana terakhir anak itu, ya karena anak kecil belum pandai ngeruqyah diri sendiri. Kita ruqyah, Bu. Tahu nggak, Ibu, berapa lama ngeruqyahnya? 3 jam. Ternyata di tubuhnya bersarang banyak setan dan jin. Satu keluar, yang satu lagi bukan masuk. Ya, jadi satu persatu disuruh keluar. Satu persatu disuruh keluar. Rasul mengatakan di dalam tubuh manusia mengalir setan. Tepatnya di aliran darah. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia di aliran darah. Kemarin kan sudah kita uraikan tentang masalah jin, menyingkap rahasia alam jin. Setan itu kecil, Bu. Kecil. Sebesar kutu. Sebesar jagung. Setan itu kecil, Pak. Bahkan dia bisa sebesar berbentuk gas. Itu pun kecil. Baik, kaum muslimin, satu persatu setannya lepas.
Ada setan yang paling degil, Bu. Yang paling degil, seperti Ibnu Taimiyah, sampai patah-patah tangkai sapu dibuatnya untuk memukul orang-orang yang sudah disusupi oleh setan. Keluar kamu hai musuh Allah, keluar kamu hai musuh Allah. Sebagaimana Rasul pun pernah menggedor dada seseorang untuk memaksa keluar setannya. Benar kan setan itu bisa masuk dan menguasai kita. Dia kayak virus, Pak, Ibu. Nah, kaum muslimin, mari kita lanjutkan. Akhirnya anak itu selesai diruqyah total, dia menjadi lembut. Langsung cara bicaranya saat itu juga berubah. Ya. Cara bicaranya jadi sopan. Mak, haus, Mak. Abah, bawa pulang, Bah capek. Dia sebut namanya, dia mau tidur. Ya. Dia minta makan, lapar. Lembut, ya. Kemudian beberapa hari setelah itu, orang tuanya mengatakan, anak saya udah kembali seperti dulu. Udah ceria, lembut, penurut. Ini dibawa ngaji, ngelawan. Disuruh sholat malah, dipermainkannya sholat itu. Makan banyak. Emosinya tinggi, kelas 3 SD. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh. Dibuatnya menyimpang. Menyimpang. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Sekali lagi saya katakan, kalau bapak hari akhir-akhir ini merasa, kok saya mudah sekali emosi ya? Bukankah emosi minasyaitan? Betul tidak? Aku, kata Rasulullah, tidak pernah melihat orang yang lebih kuat. Ketika Rasul melewati pegulat yang sedang bergulat, saling kalah mengalahkan, kata Rasul, mau nggak kalian? Aku kasih tahu siapakah orang yang paling kuat. Sahabat-sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Siapa yang sanggup menahan emosinya ketika dia terpancing emosi, maka sesungguhnya dialah yang terkuat karena dia sudah melumpuhkan setan. Jadi ketika kita sedang emosi, Pak, setan sedang bergerak kencang di dalam darah kita. Dibawanya naik terus, naik terus, naik terus. Dengan cepat itu. Itu kalau sudah kita perturutkan, maka kita dikuasai setan. Coba baca kembali kitab Talbis Iblis. Oleh Syekh Ibnul Jauzi. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, perangkap iblis. Baca di sana, apa kata Musa, apa kata iblis saat pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam. 3 keadaan seorang anak cucu Adam menjadi milik saya seutuhnya. Apabila dia ada dalam 3 keadaan ini. Salah satunya adalah ketika dia marah dan dia perturutkan emosinya. Saya memenuhi darahnya. Saya ada di kedua matanya. Coba aja lihat, ketika orang marah, matanya tegang nggak? Hah? Matanya tegang. Tatapannya sudah nggak normal. Dan yang pasti, dalam ilmu psikologi Islam, ilmu nafsil insani syar'i, yang ketika saya belajar di Libya dulu, saat sedang emosi, kecerdasan dan akal ini hanya berfungsi 25% lagi. 75%-nya ketutup. Jadi kecerdasan ini sudah hilang 2/3. 3/4. Ya. Tinggal 25% itu pun jarang kepake. Makanya diharamkan dalam Islam memutuskan ketika sedang emosi. Diharamkan dalam Islam membuat keputusan ketika sedang emosi. Jangan bertindak ketika sedang emosi. Bahkan Ali bin Abi Thalib saat akan dibunuhnya musuhnya di medan perang, senjata sudah terpental. Perisai pun sudah terpental. Musuh sudah terjatuh. Ketika akan diayunkan pedangnya, laki-laki tersebut segera meludah ke wajah Ali bin Abi Thalib. Segera Ali menghindar dan menjauhkan dirinya. Orang-orang bertanya, musuh udah terjatuh, tinggal membunuh. Kenapa engkau menghindarinya, meninggalkannya? Saya tadi diludahnya. Kalau saat tadi saya ingin membunuhnya karena Allah, demi kalimat Allah. Sekarang saya ingin membunuhnya karena terpicu oleh emosi. Saya diludahinya dan saya tidak mau. Berarti dah setan yang menguasai. Ini. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika sedang emosi, kita benar-benar sedang dikuasai oleh mereka. Maka oleh karena itu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan pernah memperturutkan emosi. Dan ini berat lah ya. Apalagi yang punya anak-anak kecil. Yang punya anak kecil, ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya anak kecil mudah marah nggak? Ya. Kalau marah-marah biasa nggak ada apa-apa. Tapi kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas.
Kalau sampai dalam marah, ibu malah menggebukin anak. Kalau sampai dalam marah, ibu-ibu melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama, maka ibu sudah dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah. Awas, sekali lagi saya katakan, Ustaz, apakah dengan marah saja setan menyakiti kita? Bukan hanya itu. Orang yang mudah marah, tadi saya katakan, kalau mudah terpancing marahnya, menandakan setan sudah ada di fisiknya. Ibu, setan Pak, kalau sudah ada di fisik kita, setan kalau sudah ada di fisik kita, pantang untuk keluar. Perlu disadari dan perlu diketahui ini. Pantang untuk keluar. Enggak akan pernah mau keluar. Kalau enggak kita usir, maka dia tidak akan pernah mau keluar. Selagi dia ada di tubuh kita, nanti saya akan sampaikan di al-jasad ya. Dia akan melakukan makar pada jasad kita. Nanti kita kembali kepada nafas dulu. Ibu akan banyak sadar betapa selama ini rumah sakit adalah korban-korban setan. Orang-orang yang ada di rumah sakit itu korban-korban setan. Saya terus terang saja mengatakan, Nabi Ayub korban setan enggak? Nabi Muhammad sakit 2 hari 2 malam korban setan enggak? Iya. Orang soleh saja bisa jadi korban, jadi nanti fisik ya. Sekarang nafas dulu. Nafas dulu. Intinya jiwa kita kok sekarang saya mudah emosian. Kalau begitu setan udah ada di saya. Dulu saya nggak pernah nampar istri. Kenapa saya tega nampar istri saya? Nyesel sih, nyesel. Tapi karena udah kebiasaan, udah hilang nyeselnya. Sikit gaduh dengan istri, tepak. Gaduh dengan istri, gaduh, pak. Ini emosi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, nafas, jiwa. Penyimpangan jiwa lainnya apa? Penyimpangan jiwa lainnya. Malas. Untuk beribadah tuh lemes. Nggak berselera. Mau bangun tahajud. Males. Dengar subuh, udah jelas. Hayya 'alas shalam. Kemandang azan dekat banget. Tua itu ke kamarnya. Malah dia perbaiki selimutnya. Ya. Males. Tapi untuk maksiat, dia bergairah. Ini ciri-cirinya loh. Yuk kita nonton yuk. Yuk kita yang untuk maksiat cepet banget bu. Kenceng. Bersemangat, berenergi. Tapi untuk ketaatan, untuk ibadah dia malas. Awas. Ada penyimpangan dulu dia rajin tahajud. Dulu dia suka puasa Senin Kamis. Dulu dia suka baca Quran. Zikir pagi petangnya nggak mau ditinggal. Sekarang kenapa suami saya jadi pemalas begini? Ada kejadian nggak kayak gini? Kenapa anak saya jadi berubah seperti ini? Dulu dia anak yang taat. Sekarang semuanya serba malas. Ini penyimpangan nafas. Penyimpangan nafas. Taib. Kalau udah kayak gini, tentu otomatis manusia ini akan gagal mendapatkan segala kebaikan kalau dia sudah diselimuti oleh malas. Penyimpangan-penyimpangan semacam ini, seksualnya keinginannya jadi menyimpang, suka kepada sesama jenis, atau malah sama sekali nggak suka kawin, nggak mau kawin. Dan nggak suka wanita. Laki-laki juga nggak suka. Jadi maunya apa? Nggak kawin-kawin. Kenapa? Nggak ada selera. Loh, normalnya manusia terlahir dalam keadaan fitrah nggak? Pasti orang ada selera nggak? Ketika mendadak dia sudah tidak punya selera dengan lawan jenis, juga termasuk dengan kawan jenis, sesama jenis, ini menandakan sudah terjadi penyimpangan. Dan ini adalah kejahatan syaitan. Bu, Pak, secara normal nggak orang memasukkan asap ke dalam mulutnya? Hah? Ini asap normal nggak sih? Nggak normal. Maaf ini, kalau ada di antara kita ahli-ahli hisab, saya belum menyebutkan tentang ganja, morfin, narkotika, yang lain-lain, saya belum menyebutkan itu. Rokok aja dulu. Tentang rokok saja dulu. Menurut Bapak Ibu ini penyimpangan nggak? Asap diisep. Bukan pakai hidung. Pakai mulut yang punya penyaringan sempurna dari langit yang Allah ciptakan itu kan ini kan. Ini malah memasukkan asap melalui mulut. Sedangkan dari sini saja bisa berbahaya, apalagi melalui mulut langsung. Di sini masih ada sensoriknya di dalam hidung ini yang bisa merubah ini, menjadikan ini, menyaring ini segala macamnya. Ini malah dengan sengaja buka mulut dan malah diisep, dimasukkan kemari. Nggak normal tuh Pak.
Bu, nggak normal. Lalu dibiarkan lama-lama. Biar mengendap dulu. Baru keluar dari hidung. Kebalik. Biasanya asap itu masuk melalui hidung. Sekarang dari sini, keluarnya dari sini. Kebalik. Udah kayak fly blood tuh. Kayak asli ya. Saya seumur-umur baru 1 kali mengisap rokok. Waktu naik kelas 4 SD. 1 kali, Bu, saya itu pedagang rokok. Di terminal. Kisahnya begini. Perlu nggak sih ada kisah? Saya itu dagang rokok dari pagi. Termasuk bonbon, minyak angin, segala macamnya lah. Dulu anak kecil kan. Pendidikan saya juga masih umum banget gitu. Bapak Ibu, saya dagang. Sorenya udah terkumpul uang 22 ribuan. Itu udah banyak tuh, Bu, zaman itu. Saya ingat tahunnya tahun 83 atau 84, 85. Antara itulah ya. Intinya kecil banget waktu itu saya, Bapak Ibu. Nah, saya udah dagang. 22 ribu. Ternyata uang itu semuanya hilang. Lemes saya. Tersisa uang 250 rupiah. Uang 250 rupiah itu saya habiskan, saya makan sate banyak-banyak. Saya habiskan, saya makan ayam goreng yang ada di terminal ketika itu. Saya habiskan semua, saking kesalnya. Nah, ini salah satu hal yang aneh pada saya. Saya kalau udah kesel, Pak, makan perginya. Saya makan. Habis uang saya isap rokok. Itu kali pertama saya mengisap rokok. Tahu enggak Bapak Ibu? Sebaik rokoknya saya isap, 1 kali isap, pahit. Apalah rasanya nano-nano, gak karu-karuan gitu. Pokoknya gak ada enaknya. Saya buang, Bu. Itulah kali pertama saya merokok dan langsung terakhir. Ya. Lalu kepikiran sama kita zaman sekarang, apanya sih enak ngerokok itu? Hanya sekedar lifestyle. Gaya hidup. Hanya demi pergaulan dan segala macamnya. Lalu ngerokok. Nggak sedikit tuh. Wanita-wanita juga yang ikut ngerokok. Bangga. Itu nggak normal. Nggak normal. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini salah satu contoh. Saya katakan ini adalah anarkis setan. Dan setan itu suka dengan asap-asap. Makanya salah satu pemanggil setan adalah dengan menghadirkan asap. Bu, Pak, mungkin Bapak Ibu pernah nonton YouTube ceramah saya tentang masalah bagaimana melakukan ruqyah mandiri. Di Mekah, 3 tahun yang lalu, seorang pemuda Mesir, tinggi, ganteng, cakep abis. Usianya kurang lebih 28, masuk 29 tahun. Dia melihat saya rajin meruqyah seorang bapak tua yang sudah berusia 93 tahun. Jadi ketika orang pada tiduran qailulah, tiduran siang, bapak tua ini saya ruqyah kakinya. Karena kakinya udah nggak mampu jalan. Waalaikumsalam. Saya ruqyah tiap hari. Pengakuan si bapak, bahkan dia pernah pergi berwudu, dia tinggalkan tongkatnya, dia udah bisa jalan. Subhanallah, keajaiban Al-Quran. Laki-laki ini perhatikan saya. Lalu di hari ke-25 atau hari 26, dia menghampiri saya. Dia panggil, ya Sayyidi, anta tarqi? Inta tarqi? Naam. Lalu dia ceritakan masalahnya. Apa masalahnya? Saya pergi dari Mesir kemarin untuk cari duit. Saya mau menikah. Mahar di Mesir mahal katanya. Nggak usah pun dia jelasin, saya tahu kok mahar di Mesir itu mahal. Lalu, tapi sayang, sampai di sini, semua uang saya habis terus. Kenapa saya bilang? Habis merokok. Mulut saya tidak pernah berhenti merokok. Saya sudah tahu ini rokok makhluk celaka. Benda celaka. Tetapi saya tidak mampu melepaskan diri dari rokok ini. Awas Pak. Simak ini baik-baik Ibu. Saya tidak mampu melepaskan diri. Kecanduan nggak namanya tuh? Saya tidak mampu melepaskan diri dari rokok ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kepadanya, jujurkah pernyataanmu ini bahwa memang dari hatimu kamu benci rokok? Iya. Betulkah engkau ingin meninggalkan rokok? Mau.
Apapun caranya, bagaimanapun pokoknya saya mau, tapi untuk meninggalkan langsung saya tidak kuasa, katanya. Oke, kalau begitu, sini, ngadap ke arah Ka'bah, saya bilang. Jadi kami posisinya, ini kan kalau ibu-ibu lihat nonton TV, live, Masjidil Haram, posisi imam sholat dulu, posisi di situ. Nah, kami posisinya dekat daerah itu di belakangnya. Ente ngadap ke arah Ka'bah, saya bilang. Jarak kami hanya paling-paling 75 meter dari Ka'bah. Lalu, saya pegang dadanya dengan tangan kanan. Saya pegang kepalanya dengan kiri. Saya duduk di atas kursi seperti ini. Dia di bawah. Saya pegang. Ini kepalanya. Telinganya pas mulut saya ke telinga kanannya. Saya bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan niat meruqyahnya. Saya bacakan ke telinganya. Tentu saja karena orang semua pada tidur, saya membacanya dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca, saya gedor dadanya, Pak. Ya adu Allah, ukhruj. Ini kata saya. Ya adu Allah, ukhruj. Apa artinya, Bu? Hai musuh Allah, keluarlah. Ini sunnah Rasul loh. Sunnah Rasul. Digedornya dada orang, lalu apa kata Rasul? Ukhruj ya adu Allah. Jeder, jeder. Ukhruj ya adu Allah. Disuruh keluar oleh Rasulullah. Saya tiru, Pak, tapi dengan pelan. Hanya begitu saja. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj. Enggak jauh gitu ya, Bang. Cari masalah namanya itu. Ya, digedor saja seperti itu. Saya bacakan ayat kursi, saya bacakan beberapa ayat Allah. Mungkin hanya 25 menit saja. Selesai. Sesekali dia batuk-batuk ringan. Saya nggak tahu itu batuk karena digedor dadanya oleh saya. Atau memang biasanya salah satu indikasi keluarnya jin dan setan adalah orang ini batuk-batuk atau muntah. Salah satu indikasinya. Ya, kalau batuknya udah dahsyat, berarti proses setannya berusaha untuk keluar. Oke? Tapi laki-laki ini batuk-batuk ringan saja. Oke. Selesai, dia pun bilang, gimana yang kamu rasakan? Lebih enak dada saya, katanya. Oke, bagus. Bu, waktu berbuka, dia nggak nampak. Dia nggak nampak. Orang kalau udah keluar lepas asar, sulit nak masuk. Biasanya udah ditutup pintu-pintu oleh polisi-polisi Masjidil Haram. Berarti dia tertahan di luar. Nah, waktu tarawih juga nggak nampak. Selepas tarawih, jam 11:30, dia baru masuk. Dipeluknya saya kuat-kuat. Dipeluknya saya kuat-kuat oleh pemuda ini. Apa katanya? Tadi manggil apa ke saya? Enggak. Manggil Said. Ya Saidi. Sekarang manggil ya Syekh. Wah. Dipeluknya saya kuat-kuat. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Eli hasal, saya bilang kan. Ini bahasa lahjah Mesir ya. Eli hasal. Alhamdulillah. Hasal fi khair. Hasal fi khair. Alhamdulillah. Apa saya bilang? Nggak sabar juga saya nunggu. Gini katanya. Saya kan tadi di luar berbuka. Waktu berbuka, nggak kepikir sedikit pun oleh saya rokok. Nggak kepikir. Loh, dia pencandu berat loh rokok. Semua gajinya habis untuk rokok. Ya. Nggak kepikir rokok sedikit pun. Terus, saya makan dengan lahap, dengan senangnya. Teman saya selepas sholat maghrib, ngerokok di samping saya menghirup asap rokok itu dengan sangat jijik. Dengan sangat benci. Masya Allah. Saya pun saat itu bilang, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Bu, seterusnya, dia berkata, saya disodorkan oleh teman rokok. Saya nggak mau, katanya. Saya katakan, syaitanuka qad farra mink. Syaitan engkau telah lari dari engkau. Saya sarankan kepadanya, pilih teman-teman berikutnya yang tidak merokok. Pilihlah teman-teman yang soleh dan taat. Ya. Selama engkau duduk dengan mereka, setan lama itu bisa kembali. Ya, setan itu akan cari jalan terus gimana kembali. Kenapa? Udah keenakan di kita. Ibaratnya dia dapat rumah gratis. Ketika dia sudah dapat rumah gratis, dia betah di situ dan dia nyaman di situ. Dia berpikir bagaimana caranya kembali. Nah, kalau kita tidak berniat memeranginya, dia akan terus kembali. Coba lihat, para pencandu-pencandu narkoba itu, Bu, insya Allah bisa disembuhkan itu. Nggak usah pakai biaya mahal. Asal orang tuanya ngerti cara. Iya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, inhiraf, terjadinya penyimpangan yang nggak normal.
Taib. Kalau ada anak-anak ibu suka Aika Ebon untuk diisep. Ya. Lalu fly. Itu udah nggak normal. Coba ibu yang normal saja. Sekali aja ibu isep, gimana rasanya kemari? Ish. Pedih. Nah ini anak-anak fly. Itu udah nggak normal. Kita kembali. Masuk kepada inhiraf. Sekali lagi saya katakan, semua yang sifatnya penyimpangan, yang dulunya nggak kayak gitu, sekarang jadi gitu, itu sudah ada makar setan yang membuat kita menjadi menyimpang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan diajukan pertanyaannya. Karena perkara-perkara ini, ya, makin banyak, makin numpuk pertanyaan. Atau silakan dibuat tulisan, mau ditanyakan apa. Yang ketiga, makar setan, dan ini yang terbanyak nanti, yaitu jasad kita dibuatnya lemah. As-saqam wal marad, dibuatnya kita penyakitan. Dan sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nggak normal. Namanya penyakit, harusnya kan kalau pergi nggak kembali kan? Tapi kalau ini nggak bolak-balik. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kemampuan setan pada tubuh manusia, tolong dicatat, ada 5. Kemampuan setan pada tubuh manusia itu ada 5. Yang pertama, menyumbat. Apa yang disumbatnya? Pembuluh-pembuluh darah kita dia mampu menyumbat. Saraf-saraf kita mampu dia. Yang kedua, jepit, menjepit. Ada ibu dengar saraf kejepit? Salah satu makar setan itu, Bu. Ibu cukup sebenarnya dengan telunjuk, ibu bacakan ayat Allah, insya Allah saraf yang terjepit itu terbuka. Simple. Bacakan, bacakan. Apaan? Ya Allah, ya Rabb. Ada sunnahnya. Ya. Seluruh Al-Quran itu bisa dijadikan. Oke, ibu lihat saja. Kalau ibu bisa hafal sih bagus. Rasulullah mencontohkan, jari telunjuknya ini ditekankannya ke tanah. Ditekankan ke tanah, seperti ini. Lalu dia membaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Hadhi arduna. Ini adalah bumi kami. Ini adalah bumi kami. Kemudian, ini adalah bumi kami. Hadhi arduna, ini adalah bumi kami. Menyembuhkan penyakit yang sakit di antara kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dia meletakkan jari tangannya itu di mulutnya, mulai membacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat Allah. Setelah itu Nabi semburkan dengan air liurnya yang tadi telah bergelimang dengan bacaan. Setelah itu ditekankan ke tempat yang sakit. Ya, ditekankan ke tempat sakit. Nah, kalau mau ditambah lagi bacaan Al-Quran, silahkan baca. Dan ini terjadi langsung ketika teman Mesir tadi, esok harinya orang Pakistan, pemuda Pakistan, dia mengatakan dia tersiksa. Sejak dia kuliah sampai sekarang dia tersiksa katanya. Kakinya ini kayak tembus ada paku. Dan dia perlihatkan ada kutil. Di sini ada kutil, sini ada kutil. Dan ini seperti ada paku katanya. Sakit sekali, diinjakkan sakit. Maka saya lakukan hal seperti itu. Tapi nggak ketemu dengan tanah. Langsung kepada lantai Masjidil Haram. Saya praktekkan, saya bacakan, dan saya lakukan kepadanya. Maaf ya, ini bukan berarti Bapak Ibu, saya izinkan minta ruqyah pada saya. Lalu, saya lakukan seperti itu. Dan saya bacakan Al-Fatihah. Saya bacakan ayat kursi. Saya bacakan 3 qul. Lalu saya bacakan doa Nabi. Allahumma rabban nas. Adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Saya semburkan ke situ. Ya, saya semburkan ke titik di mana yang saya tekan sambil mencongkelnya. Sungguh Allah yang Maha Berkuasa, atas izin Allah dia mengatakan tidak saya rasakan sakit apapun lagi di kaki saya. Dia berdiri. Orang-orang Arab yang ada bilang Allah Akbar, Allah Akbar. Orang Arab bilang Allah Akbar. Dia berdiri, Masya Allah kok nggak sakit katanya. Padahal ini udah puluhan tahun menyakiti kakinya.
Yang dia kalau jalan itu dia harus nengkak-nengkak. Nggak sakit dia berjalan. Subhanallah. Sekali lagi, ini salah satu. Ya, kalau ada yang namanya gangguan setan seperti saraf kejepit, penjepitan pada saraf adalah kejahatan setan. Bu, Bapak Ibu pernah nggak mendengar si laki-laki ini diperiksa ke dokter, spermanya bagus, kualitasnya bagus. Wanita diperiksa, rahimnya juga oke, sehat, subur sebenarnya. Tapi kenapa susah terjadi pembuahan? Ingat kemampuan setan apa? Mampu melakukan penyumbatan. Saluran tempat berenangnya sperma laki-laki untuk menuju tempat pembuahan agar bersatu sperma ini dengan indung telur, terowongan itu yang disumbatnya. Dia mempunyai kemampuan untuk itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, orang banyak mengistilahkan dengan nama-nama penyakit modern. Ya. Kanker di serviks lah, kemudian adanya lupus lah, apa segala macam ya, penyakit di pintu rahim dan macam-macam lah namanya. Ibu-ibu yang kami muliakan, saya katakan sekali lagi, ini adalah makar setan. Makar setan. Baiknya gimana? Baiknya orang ini segera taubat pada Allah. Pasti dia sudah melakukan dosa tertentu. Karena setan bisa masuk ke tubuh kita melalui dosa yang kita buat. Setan akan masuk ke tubuh kita, lalu nyakitin kita melalui dosa yang kita buat. Dan dia kalau sudah ada di fisik kita, kejahatannya ada 5. Yang pertama tadi menyumbat, yang kedua menjepit, yang ketiga menghimpit. Ini kemampuan setan, menghimpit. Kalau dada ibu yang dihimpitnya, ibu akan terasa sesak nafas. Kalau tubuh ibu yang dihimpitnya, ibu seperti tidak berkutik. Pernah kehimpitan setan nggak? Tindihan? Ya. Ini kemampuan mereka. Dan mereka hobi. Ada yang merasa di tengkuknya ini kayak bawa sesuatu. Berat kemana-mana. Itu kejahatan mereka. Hah? Kolesterol. Ibu, semua yang berkaitan dengan darah adalah makar setan. Sebentar. Betapa banyak orang-orang yang tengkuknya berat. Tengkuknya berat. Ya. Saya punya sahabat yang kami bawa dulu, saya Ustaz Farid dengan Ustaz Syariful Mahya. Kami bertiga bawa rombongan dari pengajian Al-Hujjahnya Bu Ayu. Ya. Rombongan ini kami bawa bukan kami bawa, kami dibawa oleh Al-Hujjah bareng dengan jamaah. Dan masing-masing wanita bawa suaminya sendiri. Ke Belitung. Di Belitung itu ada seorang bapak yang dia kerja di kantor moneter keuangan. Bapak ini namanya Pak Revo. Mengaku sejak muda kepalanya ini terasa sakit seperti mau lepas nyawa dari badan. Saking sakitnya dia sering bentur-benturkan ke dinding, dia sering berguling-guling dan sangat sakit dan di tengkuknya ini berat. Baik. Saat kami berikan pelatihan 1 hari bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri, imannya muncul, keyakinannya muncul. Lalu di malam hari saya kunjungi ke kamarnya. Saya minta izin karena saya mendengar seperti itu saya tidak tega. Kan memunculkan keyakinan orang sesaat itu juga kan nggak bisa ya. Tapi saya nggak tega, karena Bapak ini orang baik. Dan yang menyakitinya jelas setan. Karena yang kami ilmui, yang udah kayak gini ini jelas setan. Nggak normal Pak. Sudah apapun cara obatnya nggak sembuh-sembuh. Udah kemana aja berobat nggak sembuh-sembuh. Ini ciri-ciri setan sudah melakukan makar. Kepada fisik. Nggak sembuh-sembuh dia. Coba ibu cek pada diri ibu, ada nggak penyakitnya nggak sembuh-sembuh dari dulu? Padahal ibu sudah maksimal untuk berobat. Nggak juga sembuh-sembuh, jelas dari setan. Akhirnya bapak ini kita ruqyah. Ya. Lalu kepalanya kita pusingkan seperti ini, Bu. Dengan putaran tawaf, telapak tangan dipusingkan, dengan putaran tawaf dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagian lalu mengerucut, mengecil, kemudian kita tarik bismillah, Allahu akbar. Saat kita ruqyah itu, Bu, dia seperti orang sakaratul maut. Gimana? Ini kepala, ini ujung kaki, badannya melengkung seperti ini.
keluar kalimat dari suaranya, dari tenggorokan itu, oh, seperti orang sakarat. Tapi saya teruskan sampai terakhir dia lemes. Kemudian apa katanya? Mah, kepala papa udah nggak sakit lagi katanya. Mah, kepala papa udah nggak sakit lagi. Coba rasakan yang benar, dia rasakan. Kemudian lututnya yang juga udah lama dia nggak bisa tekuk. Apalagi untuk sholat sangat sakit Pak, seperti ada paku yang mengganjal. Nggak bisa, sehingga dia harus tersisa sholatnya harus pakai kursi dan sebagainya. Langsung dia tekuk dengan mudah dan dia pun coba praktekkan cara-cara ruku, cara sujud. Dan dia akhirnya sujud nangis. Dia rasakan hilang semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pak Revo ini 4 hari bersama kami, lalu ketika kata-kata perpisahan direkam itu oleh Al-Hujah, ya. Apa kata Pak Revo? Gimana rasanya Pak Revo? Masing-masing kan kita minta pendapat mereka. Apa kata beliau? Saya sedang beradaptasi sekarang. Beradaptasi gimana? Saya merasa punya kepala baru. Kepala saya ringan sekali. Tidak ada sakit. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setahun kemudian, saya jumpa di majelis Al-Hujah dengan istrinya. Saya tanya, gimana keadaan Pak Revo? Alhamdulillah, saya sehat. Gimana penyakit kepalanya? Udah nggak pernah datang. Syaitan. Sekali lagi adalah syaitan. Nah, orang-orang yang banyak berat-berat tengkuknya itu, Bu, gampang. Dengan telapak tangan ibu ini, tepuk-tepuk saja sambil baca-bacakan ayat Allah. Ya, atau bacakan ayat Allah ke telapak tangan ibu. Bacakan, tiupkan. Bacakan, dan tiupkan. Setelah itu, tepuk-tepuk tempat yang terasa berat. Dan niatkan Al-Quran itu ke sana. Semoga Allah menyehatkan kita. Semoga Allah menyembuhkan kita. Bukankah Allah menjamin Al-Quran menyembuhkan? Ya kan? Lakukan, Bu. Hilang tuh, Bu. Hilang. Bukan kepalanya yang hilang. Sakitnya hilang. Begitu. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan pernah, karena saya ceritakan ini, Bapak Ibu berniat minta saya meruqyah. Saya tidak akan layani. Kecuali yang saya ada waktu, saya tidak menyengaja, ya. Kemudian saya kasihan kepada Bapak Ibu umpamanya. Ya, maka itu baru saya akan mau lakukan. Tapi kalau atas nama diminta, saya tidak akan mau meruqyah. Minta maaf. Masalahnya banyak ketika saya ceritakan ini dulu, wow, padat pasien. Emang saya tukang ruqyah apa? Ya. Saya lebih suka ngajarkan cara meruqyah. Ini lebih saya sukai daripada saya menjadi tukang ruqyah. Dan saya katakan silahkan. Kalau memang nggak mampu, perlu ditolong oleh orang lain. Ada sahabat-sahabat kami, kader-kader kami yang udah jadi, yang udah siap, yang udah teruji. Dengan mereka silahkan. Kalau saya dakwah. Kerjaan saya adalah ngajar dan dakwah. Saya nggak mau jadi tukang ruqyah. Tetapi para peruqyah bagi saya adalah mujahid. Karena mereka perang dengan setan. Begitu. Dan meruqyah itu nggak sebentar loh, Bu. Ya, meruqyah itu nggak sebentar. Paling cepat meruqyah itu setengah jam. Dan bisa sampai 2-3 jam. Nah, siapa yang paling mampu melakukan itu kalau bukan diri ibu sendiri? Kalau bukan diri bapak sendiri, siapa yang bisa melakukannya? Bapak lakukan tidak sebentar. Oke? Kemampuan setan yang ketiga, menyakiti fisik manusia adalah mengimpit. Yang keempat, menjepit. Yang pertama menyumbat, yang kedua menjepit, menghimpit, kemudian sebentar. Enggak. Menyihir. Setan punya kemampuan menyihir. Coba ibu buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Yang punya kemampuan menyihir lebih hebat daripada penyihir manusia adalah setan. Bahkan yang punya tumpukan buku-buku sihir itu adalah setan. Setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi kalau ada yang bertanya, manakah yang lebih hebat kekuatan sihirnya? Setan apa manusia? Setan. Setan punya kemampuan menyihir. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, apabila ibu merasa ada sesuatu yang aneh pada fisik ibu, lalu ibu umpamanya menerapkan ruqyah atau diruqyah oleh orang yang beriman, oleh orang yang berilmu dan saleh. Lalu setannya ngomong,
si dukun anu yang kirim atau tetangga yang anu, jangan percaya. Jangan percaya. Karena setan juga punya kemampuan untuk menyihir langsung. Nah, kan ada dalam Islam bagaimana caranya melepaskan buhul-buhul sihir. Tinggal belajar itu saja Bapak Ibu. Tolong nanti saya menyarankan kepada Bapak Ibu, baca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Sebenarnya beliau pakar dalam segala macam ilmu syariat. Fikihnya luar biasa, hadisnya luar biasa, ya. Perkara-perkara yang bersifat akhlak, berakidah segala macamnya, dia kayaknya gudang ilmu. Tapi sayang ya, terjemahan bukunya yang banyak beredar di Indonesia hanya berkaitan dengan masalah jin dan ruqyah. Sehingga akhirnya beliau digelari dengan Ustadz Alam Gaib. Ulama alam gaib. Dan dia tersinggung tuh dikatakan begitu. Syekh Wahid marah ketika dia dikatakan sebagai spesialis alam gaib. Padahal dia ahli dalam masalah hadis, mendalam dalam masalah fikih, kuat dalam masalah akidah, keilmuannya maksud saya, dan masalah tafsir Al-Quran jangan ditanya, dan beliau punya madrasah-madrasah mulazamah yang sangat mumpuni. Oke, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyak masalah-masalah ruqyahnya doang. Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Oh ya, kemampuan setan yang kelima, menekan. Menekan. Menyumbat. Menyumbat. Menjepit. Menghimpit. Menyihir. Menekan. Menekan ini hampir sama juga dengan mengikat. Jadi menekan dengan mengikat itu sama. Mengikat. Ikat. Mengikat. Jadi terikat. Ibu-ibu, salah seorang kakanda saya, bukan kakak kandung ya, hanya jamaah tapi umurnya lebih tua, namanya juga Zul. Saya panggil beliau dengan Dazul. Sudah 7 tahun beliau tidak punya keturunan. Sudah 7 tahun tidak punya keturunan. Lalu dia curhat, gimana nih Ustaz? Allah 7 tahun indak jo, ada rezeki dari Allah lah. Ya, saya ajarkan kepadanya, setelah dia praktekkan Bu, ketemu dengan saya 10 bulan berikutnya. Saya tanyakan gimana kabarnya Dazul. Katanya alhamdulillah lalaiya nak musurang. Praktek langsung jadi, subhanallah. Nanti dah ada yang berpikir nih, apalagi yang nonton nih, yang udah gak punya anak, Ustaz Zul nih targetnya. Amalkan saja sunnah. Intinya itu aja. Amalkan saja sunnah. Nanti saya anjurkan makan herbal ini, minum herbal ini, lalu praktekkan bacaan ayat ini, hadis ini, selesai. Subhanallah. Jadi kaum muslimin, makar setan tolong diulangi kembali. 1, di secara fisik ya, yang nyakitin fisik kita. Menyumbat, menjepit, menghimpit, menyihir, mengikat atau menekan. Ini kemampuan mereka, Bu. Dan ini cukup membuat hancur kita. Ya, kalau menyihir, nah nanti bermunculan penyakit-penyakit yang aneh-aneh di tubuh kita yang nggak sembuh-sembuh. Coba Ibu tonton di salah satu ceramah saya. Ya, Ibu tonton di salah satu ceramah saya tentang ruqyah. Ya, di situ ada praktek kami untuk membuktikan kekuatan Al-Quran dalam menghancurkan makar setan kepada fisik manusia. Seorang laki-laki akhirnya tunjuk tangan. Kan kita suruh pilih. Siapa di antara bapak-bapak yang mau maju ke depan sebagai tes, untuk kita tes. Bahwa Al-Quran ini betul-betul mampu menghancurkan makar setan. Tujuannya, kalau ada penyakit medis, penyakit itu kan dinetralkan oleh Al-Quran. Kalau ini adalah gangguan jin dan setan, si jinnya diusir, segala ikatan mereka, segala sumbatan mereka, segala belitan mereka, segala gangguan mereka, lepas. Kita baca, lalu bersama-sama kita pukul-pukul bahunya, sambil dibacakan. Setelah itu, kita tanyakan kepadanya. Sambil dibaca tadi, Bu, reaksi mukanya itu udah macam-macam. Ya, yang macam-macam. Baik, akhirnya kita tanya, apa rasa bahu kananmu sekarang? Ini di depan orang banyak ya. Apa katanya? Bahu saya sudah nggak ada lagi sakit Ustadz. Tapi kenapa yang sakit itu sebelah kiri? Katanya. Ibu merasa aneh sekarang dengar ya. Kok bisa?
Semua sakitnya sebelah kanan, kok ke kiri perginya, katanya. Terus, kami katakan, Bapak percaya nggak kalau ini adalah syaitan? Dia masih belum yakin. Kita persilahkan, Bapak, ini di sebelah kita adalah rumah sakit besar. Pergilah. Cek ke sana, apa yang ada di bahu sebelah kiri Bapak. Dicek. Resmi, keluarkan uang sekian ratus ribu, karena dia harus di ronsen, ya. Kemudian harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, lalu dia bawa kembali positif, bahwa sebelah kirinya adalah osteoporosis. Yang sebelah kanan, nggak ada, steril. Subhanallah. Subhanallah. Lalu diterapi lagi yang sebelah kirinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berpindah ke lutut sebelah kiri. Yang bahu dua-duanya oke, berpindah ke lutut sebelah kiri. Coba bertanya kita, apa iya ada penyakit yang iseng gitu? Berpindah dalam waktu yang sesaat. Jelas itu adalah makar syaitan. Ini kemampuan sihirnya syaitan. Keberadaan syaitan di tubuh kita. Ingat saja Nabi Ayub bagaimana syaitan mampu menghancurkan fisiknya. Ya, ingat saja Nabi loh, Nabi. Hanya masalahnya kita dikasih senjata oleh Allah, lalu kita tidak pakai. Ini jadi masalah kita. Sakit-sakit kemana kita perginya? Ke dokter. Sikit-sikit sakit, pergi kemana perginya? Dokter. Sakit kepala apa yang teringat? Godrex. Paramex. Ya Karim. Kenapa kalau kepala sakit yang diingat nggak langsung Allah, yang diingat nggak langsung obat dari Allah? Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa." Kami menurunkan Al-Quran ini, salah satu fungsinya sebagai penyembuh. Kenapa nggak dipakai? Apapun penyakitnya, Al-Quran obatnya. Gitu loh. Apapun penyakitnya, Al-Quran penawarnya. Gitu loh. Jangan cepat, sedikit ingat apotek. Ada dokter simpanan pribadi. Pak dokter, Bu dokter. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya kalau pada dokter kita, subhanallah, kalau sempatlah mereka belajar juga pengobatan Islam, sempurna keilmuan mereka. Mereka belajar anatomi tubuh manusia, mereka belajar tentang teori-teori penyakit segala macamnya, dan mereka juga belajar penyembuh yang sempurna, yaitu Al-Quran. Ini salah satu ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, secara fisik kita dibuatnya sakon dan marad. Dan itu sering penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Sering penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Afwan, kajian kita ini sampai jam berapa? Sampai jam 12. Nah, kalau sampai sore, nanti pakai parang saya dikejar kemari. Karena Masjid Albina, saya ngisi di sana ba'da zuhur. Sebelum zuhur. Oke ya. Ini pertanyaan udah numpuk. Kajian kita belum selesai. Nah, insya Allah ini wajib bersambung. Jadi ke depan itu sebaiknya gelar saya sebagai Ustadz akhir zaman sesekali dirubahlah. Janganlah Ustadz Jin. Coba kita jawab dulu. Ini pertanyaannya, anak saya sakit apa ini? Sakit yang berhubungan dengan darah, bagaimana cara saya meruqyahnya? Oke, apapun penyakitnya berhubungan dengan darah, maka darah itu yang paling cepat menyatu dengan cairan atau dengan darah adalah Al-Quran. Mesti dibacakan dengan suara keras. Ya. Lalu yang paling cepat menyatu dengan darah adalah air. Makanya ruqyahlah air. Lalu minumkan. Simpelnya begitu ya. Simpelnya begitu. Insya Allah sembuh. Rutinkan saja. Tentu saja nggak sekali. Dia perlu berulang-ulang. Makin kuat Bapak Ibu mengulangnya, makin yakin pada Allah, makin cepat Allah tolong. Pak Ustadz, saya bertanya. Meruqyah anak dalam suasana tidur
atau mengobati karena apa nih? Nafasnya merasa nyesek. Karena asma. Karena asma. Kalau tidur nafasnya merasa nyesek. Boleh nggak dalam keadaan tidur? Bu, tolong baca buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Buku oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Judulnya adalah Jangan Takut Sakit. Ya. Di buku itu diceritakan tentang keajaiban bacaan Al-Quran sebagai ruqyah. Seorang pasien divonis oleh dokter karena jantungnya sudah melemah, darahnya mengental, jadi jantungnya makin gak kuat untuk bekerja dan memutarkan darahnya ke seluruh tubuh. Akhirnya kata dokter, paling kuat orang ini jam 9 besok pagi, paling lama ini udah meninggal dunia. Udah divonis lah. Udah divonis. Akhirnya keluarganya pada ngumpul semua. Dari mana-mana, ini di Riyadh loh Pak, kejadiannya di Riyadh, bukan di Indonesia tentu. Ya, keluarganya di mana-mana pada ngumpul. Lalu ada satu dari keluarga, satu malaman dia baca Quran, dia bacakan ayat Allah di depan tubuh keluarga yang sudah nggak sadar beberapa waktu. Udah cukup beberapa hari udah nggak sadar. Dia bacakan, dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Yang lain udah pada tidur, yang ini baca terus, dia baca terus ya, sambil baca Quran. Suaranya jahar. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Dia baca, terus dia baca. Dia nggak tahu udah berapa lama, udah berapa banyak, udah berapa lembar yang dia selesaikan. Pokoknya dia baca sampai dia ngantuk dan dia ketiduran. Udah mendekati subuh, dia ketiduran. Lalu dia dibangunkan oleh keluarganya yang lain. Salat subuh, dia tidur kembali. Karena memang semalam suntuk dia baca Quran. Besok paginya dokter datang. Dan dokter terkejut. Kenapa? Melihat perkembangan di komputer, jantungnya berdetak lebih kencang dan kuat. Kemudian sirkulasi darahnya kok lebih lancar. Kata dokter, hadza mustahil. Mustahil seperti ini, mustahil. Apa yang terjadi di malam tadi? Ada yang kalian tahu? Keluarganya mengatakan kami tidak tahu. Dia tetap seperti ini berbaring. Lalu kenapa pasien saya jadi seperti ini? Ini cenderung pada sehat. Semuanya mengatakan tidak ada. Tapi yang sedang tidur itu dia baca Quran semalaman. Di depan, ini pertanyaan anak lagi tidur tadi ya. Sama nggak dengan orang yang, anggaplah dia koma atau apa? Sama nggak? Sama. Ketika dia tertidur, sebenarnya kan nafasnya yang sedang tidak ada. Tapi fisiknya masih bernyawa nggak? Masih hidup nggak? Maka dia merespon. Dia merespon. Apapun yang ada di luar dia merespon. Ya. Kemudian si dokter minta tolong kembali ulangi baca oleh siapapun di antara kalian. Dibaca. Dilihat reaksi pada pasien ini di komputer. Subhanallah, dibacakan baru 5 menit, jantungnya semakin kencang, semakin bagus maksudnya, semakin mengarah pada normal. Darahnya semakin bagus. Subhanallah, kata dokter, ini dia sebabnya. Ini dia sebabnya. Teruskan, kata dokter. Jam 2 siangnya, si pasien bangun. Divonis mati jam 9. Jam 2 hidup, mayat hidup. Enggak, bangunnya udah ngomong. Subhanallah, cepat sekali. Inilah dia keajaiban dan mukjizat Al-Quran. Ya, ibu-ibu. Subhanallah. Jadi kalau ibu bertanya tadi bisa enggak? Ya, sangat bisa. Ibu, selama itu Al-Quran apa saja. Tapi ayat-ayat syifa itu salah satunya Al-Fatihah. Itu ayat syifa. Ya, surat Al-Fatihah itu salah satu ayat terkuat untuk menyembuhkan. Salah satu. Ustaz, kalau anak dari kecilnya terkena penyakit CP. CP ini apa nih? Kontak person. Atau kelumpuhan otak besar. Tak bisa hidup normal. Padahal jelas bukan karena dosanya. Karena dari kecil, apakah ini karena dosa-dosa orang tuanya? Apakah ini juga makar setan? Apabila iya, bagaimana menyembuhkannya?
Salah seorang ibunda kami namanya Bu Emma. Ibunda ini tinggalnya di Bekasi. Sayang sekarang dia sudah tidak ada. Kabarnya dia sudah pergi ke Syria. Ibu ini bercerita tentang adanya anak yang lumpuh. Tidak mampu berjalan. Sang ibu menganjurkan kepada orang tuanya agar anak dibacakan terus murattal siang malam di kamarnya. Dengarkan terus murattal. Niatkan ayat-ayat itu untuk menyembuhkan saraf-sarafnya dan menghidupkan saraf-sarafnya. Sang ibu melakukan nasihat, orang tuanya melakukan nasihat Ibu Emma ini. Dia praktekkan terus, dia praktekkan. Kadang-kadang ibunya langsung yang membacakan Al-Quran untuk anaknya. Ibu-ibu hamba Allah yang kami muliakan, siang malam. Di hari yang ke-9, ibu terkejut, anak nggak ada di dalam kamar. Ternyata anak sedang berusaha berjalan di dinding. Anak berusaha berjalan di dinding. Subhanallah, bagaimana Al-Quran kembali menghidupkan apa yang saraf-saraf yang rusak, saraf-saraf yang mati. Diteruskan, umur 12 tahun sudah berjalan, sudah berlari. Subhanallah, sekali lagi Al-Quran. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, makar setan, ketika setan sudah mampu, makanya dikatakan tadi, an-nasl, itu pertanyaan sebenarnya di sini. Dia akan rusak keturunan. Caranya, dengan adamul injab, dia buat kita tidak mampu mempunyai keturunan, atau dibuatnya keturunan kita rusak dari sejak rahim. Dari sejak di rahim, anak kita dirusaknya. Makanya Bu, anak-anak yang mengalami kelainan-kelainan di dalam rahim, mumpung sudah terdeteksi dari dini, sebaiknya ibu cepat terapi dengan ruqyah. Ibu usapkan minyak zaitun di atas perut anak ibu, menantu ibu, ya, atau kita Pak di ke perut istri kita, kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, rutinkan buat seperti itu. Minumkan ke istri kita madu, minumkan ke istri kita minyak zaitun. Insyaallah taala kandungan dan janin yang dikatakan mengalami gangguan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, saya mengetahui ilmu ini terlambat. Sayang sekali. Saya mengetahui ilmu ini terlambat, sehingga salah satu keluarga kami terkena dari musibah ini. Tayyib, ibarallah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Berikutnya, mohon sesekali diisi dengan ruqyah bersama. Nggak mau. Nggak mau. Dipimpin mandiri oleh Ustadz. Memberikan pelatihannya saya mau. Nah, tapi kalau ruqyah bersama saya ogah. Pelatihan bisa. Tapi pelatihan itu nggak bisa sebentar. Kalau ibu mau harus menyediakan waktu yang cukup panjang. Pokoknya dari jam 9 sampai asar. Itu bisa. Sekali aja cukup lah. Idealnya 2 hari. Idealnya 2 hari. Tapi kita buat berseri saja. Jadi jangan sampai 2 hari seperti itu, karena menghabiskan biaya loh. Dulu, jujur saja, itu adalah penghasilan saya. Saya berpindah dari hotel ke hotel, dari negara ke negara, mengajarkan ruqyah mandiri. Dan itu full di hallnya, mengadakan acara. Dan nggak pernah capek, Bu. Orang-orang tuh duduk dari pagi sampai malam masih mau minta tambah. Tambah. Karena semangat mendengarkan banyak informasi baru. Nah, sekarang saya lebih suka bagaimana ibu ya tidak meninggalkan rumah, tetap kembali ke rumah ya. Kalau mau ikut ya suaminya bawa sekalian, karena suami istri lebih ideal kalau bisa mendengarkan ilmu ini. Bisa saling tolong-menolong suami istri. Ya kan? Enak kalau suami enak nyentuh istrinya langsung. Lah, kalau laki-laki nyentuh, ini salah satu hal yang saya jauhi sekarang, makanya saya nggak mau ngeruqyah lagi, apalagi ibu-ibu. Ya, fitnahnya besar, Bu. Kadang ibu tuh ngamuk. Megang saya. Lah kesut. Ya. Kerekam. Ya kan? Kan nggak enak kan Ustadz dipegang. Jadi sudah kalau gitu, saya syaratkan siapa yang dulu ya, siapa yang anaknya mau diruqyah, istrinya mau diruqyah, suaminya harus mendampingi. Ayahnya wajib mendampingi. Jadi ayahnya yang pegang.
Seringnya, tolong pegang perut istri. Ketika si suami megang perut istri, saya perintahkan, kamu simak bacaan saya baik-baik, niatkan bacaan yang kamu dengar itu dialirkan ke perutnya istri. Begitu caranya lagi. Atau kadang-kadang tangan suaminya saya pegang. Jadi tangan ini memegang perut istri, tangan suaminya saya pegang. Saya niatkan ke sana. Kadang-kadang saya perlu pakai tongkat. Dengan tongkat akhirnya saya sentuhkan. Ya, susah Bu, susah. Oleh karena itu saya hindari sekarang ini. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Kalau selalu sakit buang-buang air, maaf. Mincret. Apakah itu gangguan? Enggak harus selalu gangguan jin kan? Enggak harus selalu, tapi bisa dijernihkan oleh, bukankah Al-Quran penawar? Ibu ingat bagaimana Rasulullah digigit kalajengking? Apa yang dibaca Rasul? Bukan Ibu. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lalu air liur bacaan Nabi ini disemburkannya ke air yang udah dikasih garam. Setelah Nabi semburkan air liurnya, diaduk oleh Rasulullah dengan jarinya, dioleskannya ke tempat yang enggak, Bu. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, masing-masing 3 kali. Nah, itu yang dibacakan dan disemburkan ke air itu. Ke air yang udah dikasih garam. Oke? Nah, saya contohkan pada putra saya sendiri, Abdullah bin Mubarak. Namanya Mubarak ya. Mubarak ini digigit oleh binatang apa yang menyebabkan bengkak. Ya, dan dia menangis jarinya itu. Saya pegang tangannya itu, saya bacakan qul ya ayyuhal kafirun. Saya bacakan ini berarti binatang yang meninggalkan bisa sehingga bengkak. Dia nangis terus Mubarak ini. Ya, saya bacakan qul ya ayyuhal kafirun, bacakan wal falaq, qul a'udzu binnas. Setelah itu air liur saya semburkan langsung. Diam nangisnya, Bu. Sampai ke rumah dia diam nangisnya. Saya sampai di rumah saya bekam. Saya tarik dengan bekam sehingga dia kembali mengempes. Subhanallah. Al-Qur'an adalah penawar, penyembuh. Ya. Assalamualaikum. Dulu saat saya kecil sampai kuliah, kalau saya mau ujian, kayak ini kok materinya jadi penyakit ya? Padahal materi kita kan makar setan. Ya, pertanyaannya arahnya ke penyakit semua. Dulu, Bu, saya anjurkan Ibu tolong persiapkan buku Ensiklopedia Pengobatan Islam. Ada punya? Ensiklopedia Dr. Salim Sa'ban. Ibu, Sya'ban, Dr. Sya'ban. Ensiklopedia Pengobatan Islam. Mungkin kalau ada toko buku Islam di bawah, pasti ada itu. Insya Allah mudah-mudahan ada. Karena ini terlengkap tentang masalah ensiklopedia. Ya. Oleh siapa nama? Salim Sya'ban atau Sya'ban Salim apa? Coba Ibu lihat. Tebal, bukunya tebal. Kita rutinkan. Oke. Kenapa nggak dari dulu ngomong gitu ke saya? Iya. Jadi di kitab itu ada 3 sekaligus. Menguraikan tentang alam jin dan setan. Kemudian dikupas di situ di kitab itu. Kemudian juga menguraikan tentang pengobatan dengan Al-Quran dan doa-doa. Yaitu ruqyah. Dan yang ketiga dengan herbal. Lengkap. Jadi pengobatan dari Islam memang cuma 3 itu. Kalau Ibu memang mau kita bedah tuh kitab. Nanti insya Allah Ta'ala saya pesankan kitabnya. Kalau Ibu mau. Ya sudah. Kalau begitu pertemuan berikutnya saya diingatkan. Ya saya diingatkan lalu dari penerbitnya saya suruh antarkan kemari. Alamatnya kemana Bu? Kasih ke saya alamatnya. Biar penerbitnya langsung antarkan ke alamat itu. Nah penanggung jawab nanti siapa? Ya. Nah urusan biaya-biayanya nanti. Ya. Yang penting itu rujukan kita dalam masalah pengobatan Islam. Awas, di situ mengupas tentang alam jin dan setan. Iya. Oke. Insyaallah. Ruqyah di situ ada. Ilmu tentang ruqyah di situ ada. Baik. Ada. Dulu saat saya kecil sampai kuliah, kalau saya mau ujian atau sakit,
dibawa ke seseorang, kemudian orang tersebut meniupkan sesuatu ke kepala saya. Setelah saya sudah mengaji, sudah tidak lagi. Saya takut kalau hal tersebut masih ada pengaruhnya terhadap diri saya, Ustadz. Mohon sarannya untuk membentengi hal buruk karena jin, mengingat hal tersebut terjadi bertahun-tahun. Syukron. Apakah mungkin hal tersebut juga menjadi penghalang memiliki keturunan setelah bertahun-tahun? Emang udah punya keturunan sekarang apa belum? Belum. Jadi begini aja. Menetralkan ini sebenarnya tidak sulit insyaAllah ya. Saya hanya mengandalkan kepada Bapak Ibu, siapkanlah madu, minyak zaitun, dan habatus sauda, kualitas bagus, air zam-zam. Itu nanti ya, dan itu nanti diruqyah. Kemudian jadikan konsumsi rutin kita. InsyaAllah semua gangguan-gangguan yang ada di darah kita, yang ada di tubuh kita, akan tersingkir secara pasti. Ustaz, kalau sakit gatal-gatal terus di badan tiap hari, kadang-kadang 2 hari muncul disertai sesak nafas, bagaimana caranya untuk meruqyah? Saya anjurkan ini buat racun gaib. Bu, saya anjurkan buat racun gaib, buka di YouTube. Bagaimana cara membuat racun gaib? Buka di YouTube. Saya sudah ajarkan itu di Sydney, saya praktekkan itu. Subhanallah, sudah banyak yang Allah sembuhkan dengan racun gaib. Racun gaib ini komposisinya dari yang 4 tadi tambah lagi. Tadi 4, habatus sauda, minyak zaitun, madu, kualitas terbaik loh ya. Kemudian apa lagi? Air zam-zam, propolis, kurma ajwa, garam bukit. Garam bukit sudah mulai dijual sekarang di toko, di apotek sudah mulai ada yang jual. Garam bukit. Ya, garam gunung, ya. Kemudian minyak daun bidara dan minyak daun jati Cina. Gampang, sudah ada dijual sekarang kok. Sudah ada. Jadi tolong di sana dibuat, buka di YouTube cara membuat racun gaib. Nanti akan muncul saya itu. Nah, ikuti nanti caranya, enggak sulit. Ibu hanya perlu untuk mempraktekkannya, ya. Dan ibu-ibu yang kami muliakan, saya menjualnya, tetapi saya sekali lagi lebih suka mengajarkannya. Dan sudah banyak yang buat dan berhasil. Ya, jangan pemalas. Ustadz, saya mau beli aja. Saya nggak suka dengan orang kayak gitu. Saya lebih suka orang yang bisa buat sendiri. Dia harus pinter, harus pandai. Bu, racun gaib ini salah satu contoh. Di Sulawesi, di Makassar, seorang ibu PNS ngajar di sekolah menengah atas, nelpon dalam keadaan hampir putus asa karena anaknya terserang penyakit langka, kata dokter, dan penyakit ini telah menelan nyawa beberapa temannya. Penyakit itu adalah kanker darah akut yang menyebabkan dari ubun-ubunnya keluar darah, dari pori-porinya banyak mengeluarkan darah, ya, dari gusinya mengeluarkan darah. Menyedihkan keadaan anak ini. Ya, kata dokter ini langka ada obatnya. Kalaupun ada obatnya biayanya sangat mahal dan belum tentu sembuh. Dan memang teman-temannya yang terkena penyakit yang sama meninggal. Lalu singkatnya, dia akhirnya dapatkan di internet Rehab Hati Qur'ani dan dia kontak ke kantor Jakarta waktu itu masih di daerah Depok. Saat dikontak, ditunjukkan pada ibu itu cara membuat racun gaib. Ibu itu pun melakukannya. Lalu setelah itu apa yang kami buat, kata ibu itu? Teteskan ke bawah bibir, ke bawah lidah anak ibu. Racun gaib tersebut teteskan. Dalam setiap hari itu minimal 3 kali sebelum makan. Dan biarkan dia diserap oleh saraf-saraf di bawah lidah, sebagiannya masuk melalui tenggorokan. Dilakukan ini, Bu. Hanya dalam 4 hari saja, semua darah yang keluar dari pori-porinya, dari mana-mana tempat itu sudah berhenti, termasuk dari gusinya ini berhenti. Hanya tinggal gigi gerahamnya saja yang masih mengeluarkan darah sedikit. Hari kelima, sama sekali tidak ada darah yang keluar. Dan anak itu merasa fit. Dibawa dicek ke rumah sakit terbaik yang ada di daerahnya, dinyatakan dia sudah negatif. Ya. Kemudian dicek lagi ke rumah sakit yang lain untuk memastikan, dinyatakan juga negatif. Sembuh total anak itu. Ketika sahabat kami mengadakan acara yang sama, agak jauh tempatnya dari beliau mati-matian untuk bisa nyampe ke situ mengucapkan terima kasih. Dan dia testimoni langsung.
Nah, testimoninya ada di YouTube. Coba dengarkan sendiri ibu itu yang cerita di YouTube. Ya, bagaimana diajarkan cara membuat racun gaib. Jadi racun gaib ini adalah herbal-herbal pilihan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Tinggal bacakan ayat saja, Pak. Jadi disatukan kekuatan herbal yang sudah direkomendasikan Allah dan Rasulnya, disatukan dengan kekuatan wahyu. Nah, cara menyatukannya inilah yang perlu diajarkan. Ya, mumpung kita sudah di akhir zaman, tak lama lagi banyak rumah sakit yang akan tutup di mana-mana. Ya, ibu-ibu harus pandai melakukan terapi sendiri untuk diri dan keluarga. Ibu udah dengar semua kajian akhir zaman saya kan? Nah, sekarang bagaimana cara mengantisipasi kesulitan mendapatkan obat. Baik ya, demikian saja dulu. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, semoga Allah mempertemukan kita kembali. Ada mungkin kertas-kertas yang belum terjawab oleh saya. Semoga kertas-kertas ini, pertanyaan ini akan kembali bisa dijawab pada pertemuan berikutnya. Mohon diingatkan saya ketika pertemuan berikutnya bahwa kita akan